selamat sore sahabat-sahabat Lugas TV. Salam sejahtera. Semoga dalam keadaan sehat luar biasa. Di hari Senin ini, di tanggal 5 Mei 2025, tentunya beberapa hari lalu kita disebutkan dengan Hari Buruh. Kesempatan sore hari ini, narasumber saya sudah 2 kali datang dalam undangan kita di Lugas TV. Kalau liputan secara ke kantor, ke lapangan sering ketemu ya. Beliau tidak asing bagi kami, yaitu perihal tentang isu nasional ya, di mana dugaan pandangan masyarakat publik terhadap LSM, ormas sejenisnya terkesan seperti premanisme, diawali dengan hari Lebaran Idul Fitri beberapa bulan yang lalu. Berkaitan itu, saya mengundang salah satu ormas yang cukup besar di Provinsi Banten, yaitu BPKB, Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten. Tapi kali ini skalanya yaitu Ketua DPC, Dewan Pimpinan Cabang Kota Cilegon. Ya, temanya LSM dan ormas terkesan seperti premanisme. Apa pandangan Haji Suemi, Ketua BPPKB Kota Cilegon? Kita sambut Bang Haji Suemi. Apa kabar, Bang? Selamat sore, baik. Kabar ya. Kurang sehat ya, Bang ya? Beberapa hari saya coba menghubungi, Bang ya. Kita dalam minggu-minggu ini ya kurang sehat kita. Oke. Kita santai nih, Bang, pertanyaan. Siap. Ketua BPKB juga mengundang sekjennya mendampingi. Tentunya kita sambut Ibu Yuliana Sari. Ibu Yuliana Sari ya. Oke, silakan karena waktu berjalan, silakan menyapa sahabat Lugas TV. Ya, selamat sore abangku Lugas TV, Abang Badia S, dan rekan-rekan. Alhamdulillah kita pada sore ini diberikan fasilitas yang sangat baik. Kita sangat memberi apresiasi. Oke. Semoga ke depan lebih baik. Kita mungkin 2 tahun yang lalu kita bisa di sini. Iya, dengan suasana berbeda ya. Suasana berbeda, udah luar biasa, lumayan ini. Amin. Silakan Ibu. Siapa sahabat Lugas TV? Halo, saya Yuliana Sari dari DPC BPPKB Kota Cilegon. Berterima kasih atas undangan dari Lugas TV, berkenan diberikan tempat dan waktunya. Oke, sahabat Lugas TV. Dikutip dari Tempo.co pada Jumat 21 Maret 2025, pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengambil langkah untuk menumpas praktek premanisme yang meresahkan masyarakat. Pembentukan satuan tugas dan satgas anti premanisme di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat tentunya. Dalam kesempatan sore hari ini, mungkin pertanyaan pertama ke Ketua. Siap. Bagaimana pandangan Bang Haji Suemi, di mana ormas atau LSM tanda kutip terkesan premanisme yang sudah beredar informasinya di Indonesia ini? Pandangan dari sosok Bang Haji Suemi. Terima kasih atas waktunya, Bang. Kita menyikapi dari otak Abang, kita selaku Ketua BPKB DPC Kota Cilegon, menyikapi untuk Provinsi Jawa Barat, yang mana satu ormas maupun LSM yang terjadi di bulan-bulan ini sangat lumayan viral. Itu adalah suatu mungkin ada ART-nya lain, Bang ya. Kita jadi dari satu ketegasan yang pertama kepada Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi, kita sangat memberikan apresiasi yang baik. Memang kita selaku diciptakan ormas LSM ini bukan untuk melakukan premanisme, untuk kontrol sosial, untuk pendekatan kepada masyarakat, dan juga kita harus dekat TNI dengan Polri. Bukan kita untuk menentang ataupun melawan, Pak. Karena kita sudah berdiri BPKB ini sejak tahun 1998. Di hari ini udah usia ke-27 tahun. Baru kejadian di 2025 ini ada salah satu ormas yang bisa ngebangkan gitu, Pak. Ya. Mungkin kalau kita bandingkan dengan sebelah yang terjadi itu,
lebih tua kita daripada lahir daripada LSM Ormas seperti itu. Oh iya, iya. Jadi memang ada tindakan dari gubernur yang sampai menegaskan TNI Polri untuk menyapu habis presmanisme itu, kita sangat setuju sekali dari BPKB. Oke, tadi ketua bilang melanggar daripada ADRT. Tentunya ADRT-nya itu benar semua ya. Cuma prakteknya mungkin melanggar ADRT. Nggak mungkin lah satu LSM atau ormas ada satu ayat atau butir kita harus berlagak so hebat. Nggak mungkin kan Bang? Betul. Artinya oknum-oknum itu melanggar daripada ADRT. Betul. Oh iya. Betul sekali. Oke, iya, sangat setuju. Pertanyaan berikutnya ketua. Kita kembali ke Kota Cilegon karena ketua adalah ketua DPC di Kota Cilegon. Betul. Di Kota Cilegon merupakan kota industri. Ada ratusan industri besar, sedang, dan kecil. Iya. Ya. Ormas BPKB sendiri bagaimana sikap terhadap keberadaan industri-industri ini sejauh ini? Hubungannya seperti apa sejauh ini? Terima kasih. Kebetulan kita sudah 3 tahun Bang ya. Kita Abang dipilih? sejak tahun 2002 kita dapat mandat nih ya? Dapat mandat SK dari Bapak Endo Sugriwa dari Ketua Umum. Alhamdulillah kita sudah 3 tahun. Kalau kita sikapi sangat membantu kepada masyarakat kita. Dampaknya yang pengangguran menjadi kerja Bang. Ya. Dari industri, sisi industri ya. Dan juga industri juga yang kita lihat untuk di Kota Cilegon ini masih menjaga SOP-nya lah. Dampak daripada limbah-limbahnya itu masih bisa pakai pengaturan yang baik seperti itu. Jadi memang seperti pabrik yang sekarang berdiri, Lotte satu contoh itu memang sangat baik sekali buat masyarakat Cilegon, dan juga memang kalau proyek Lotte itu adalah proyek skala nasional Bang, dan juga diamini oleh provinsi dan Kota Cilegon, dan kemungkinan besar untuk mengurangi pengangguran dan tenaga kerja itu 40% mungkin dari Cilegon Bang. Selebihnya itu mungkin dari luar karena dari skill Bang ya. Oke, baru 3 tahun. Oke. Tentunya bisa ditambahin sekretaris Ibu Iliana. Ya. Kira-kira industri yang ada di 8 kecamatan yang tentunya tidak semua kecamatan ada industri ya gitu ya. Artinya ada di Kecamatan Pelumrak, Ciwandan, dan Grogol dan Purwakarta. Ya. Pertanyaan saya, sejauh ini sudah seperti apa hubungan daripada ormas kita ke industri yang ada di Kota Cilegon? Yang saya ketahui ya, kita selama ini melakukan ada 3 poin. Yang pertama kerjasama. Oke. Kerjasama dalam artian kita mengembangkan tenaga kerja dulu. Tenaga kerja itu kan seperti apa dampaknya, dalam artian apa ya? Ada kerjasama lah gitulah, kerjasama untuk supply atau SDM-nya gitu. Di beberapa industri. Ya, yang keduanya itu berupa pengawasan. Pengawasan apa yang telah terjadi dalam perusahaan. Apakah ada dampak positif atau dampak negatif? Iya. Pengawasan lah itu ya. Pengawasan. Yang ketiga, pengembangan masyarakat. Oh. Gitu, kurang lebih seperti Ya, pengembangan masyarakat itu bisa disampaikan contoh pengembangan masyarakat untuk pelatihan kerja atau seperti apa, pembentukan atau seperti apa? Mengembangkan kapasitas masyarakat sekitar industri melalui pendidikan. Oh, itu pelatihan. Oke, luar biasa. Ketua, pertanyaan berikutnya, pernah menjadi anggota DPRD Wakil Rakyat? Betul. Ya, kalau nggak salah dari Partai PD Perjuangan. Betul ya. Oke. Saya mau melihat perbandingan nih. Apa perbedaan anggota DPRD saat ini dengan zamannya Bang Haji nih dari sisi kontrol industri? Ya, mungkin ada perbedaan atau sama-sama aja ada kemajuan untuk saat ini. Boleh nih kasih pandangan dan pendapat. Ya, terima kasih. Kalau untuk di anggota DPR, mungkin kalau aturan tidak terlalu jauh menyimpang. Iya. Ya, karena itu mengacu kepada eksekutif legislatif, Bang. Kita harus sinergi seperti itu.
Tetapi kalau kita kontrol daripada untuk pabrik Bang, mungkin ada komisi-komisinya Bang. Ya. Ya mungkin itu kalau nggak salah dulu itu di Komisi 2. Ya. Kontrolnya itu seperti apa, ada kejadian apa dan apa, itu Komisi 2 punya wewenang. Ya. Untuk kontrol satu perusahaan yang melanggar aturan. Kalau memang di sisi perbedaan manusiawinya kita nggak bisa jelaskan. Oh iya. Itu individu Bang ya. Iya. Mungkin itu yang kita rasakan. Oke. Tapi semua juga harus ditekan, seluruh anggota legislatif DPR itu adalah untuk kontrol sosialnya, bagaimana masyarakat kita bekerja, dan juga jangan sampai ada salah satu yang dirugikan. Ya. Itu bisa mengadukan ke komisi tersebut. Oke, intinya pengawasannya. Yang saya lihat ini, saya pengalaman sendiri, Ketua. Untuk saat ini kalau ketika datang saya ke industri, lalu saya bincang-bincang, siapa yang kenal anggota DPRD, tanda kutip mereka agak-agak satu-satu aja yang dikenal, Sanu gitu. Undang-Undang Perpu nomor 2 tahun 2017 dan menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2017. Peraturan ini mengatur tentang pembentukan, pendaftaran, kegiatan, definisi ormas, organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan bla bla bla. Pertanyaan saya, Ketua, ormas wajib mendaftarkan diri di instansi pemerintah yang berwenang. Pertanyaan, ormas BPKB sudah terdaftarkah? Sudah gitu ya? Kita sudah terdaftar sejak kita diangkat tahun 2022. Sudah. 2022. Oke, sudah masuk. Sudah terdaftar. Adakah LSM atau ormas yang belum terdaftar kalau pandangan daripada Ketua? Ya. Mungkin kabar orang tapi bolehlah ngasih pandangan. Kalau kita menyikapi Bang, saat kita daftar ke Kesbangpol, ya, memang tidak semua ormas dan LSM terdaftar, Bang. Karena untuk terdaftar itu tidak mudah. Ya. Harus memenuhi standar, punya kantor, punya anggota yang legal. Itu baru. Dan juga masuk anggota itu kita juga dicek sama pihak yang dari sana. Oke. Artinya kalau BPKB sendiri dari 22 dapat mandat dilantik langsung mendaftar ke Kesbangpol. 1 minggu setelah dilantik. Wow, luar biasa ya. Kita langsung mendaftarkan diri. Oke, ya. Dari BPKB. Boleh tambahan, Ibu Sekjen, terkait tentang BPKB yang sudah terdaftar di, artinya proses pengurusannya seperti apa gitu? Ya, sepengetahuan saya kalau BPKB itu ya yang pertama sudah terdaftar, sudah jelas profilnya seperti apa. Yang ketiga, program BPKB itu seperti apa. Kita udah memiliki itu semua. Yang keempat, keberadaan BPKB di pemerintahan sudah jelas itu. Oh, luar biasa. Artinya ada bahasa legal ilegal. Ya, jadi betul. Ini legal ini ya. Oh. Oke, pertanyaan berikutnya nih, Ketua. Ormas dapat melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak membahayakan ketertiban umum. Ormas BPKB ada banyak kegiatan yang kami pantau ya, menyalurkan tenaga pengamanan Satpam. Mungkin ada? Saya kalau Satpam belum. Oke, ya. Tenaga kerja informal, menyediakan jasa umum. Sudah dilakukannya pihak DPC PBB? Kalau jasa umum kita sedikit udah ada. Oke, pembelaan hukum LBH? Belum. Oh, belum juga ya, berpartisipasi dalam bahan-bahan. Mengadakan kerjasama dengan instansi tentunya sudah? Udah. Oke. Mengadakan, menyelenggarakan usaha-usaha dan usaha sosial lainnya. Beberapa kali kami pantau. Boleh disampaikan dalam kesempatan ini kegiatan sosial apa yang sudah dilakukan selama kurun waktu 3 tahun DPC BPKB Kota Cilegon? Ya. Kita melakukan sosial ke masyarakat yang pertama. Kita sedikit ada pekerjaan sosialnya itu dalam bekerja kita salurkan ke masyarakat. Di situ Anda kerja. Dalam pekerjaan itu yang masuk ke DPC. Karena kita begini, Bang. DPC ini mempunyai 8 kecamatan. Setiap kecamatan itu kita punya DPAC. Masing-masing itu bisa untuk memberikan tingkat sosial per kecamatan.
Kalau di kecamatan itu tidak masuk, bisa minta bantu ke DPC Kota Cilegon langsung. Kita sosial itu banyak, seperti memberikan bantuan masyarakat, seperti bulan suci Ramadan Bang ya, kita pembagian takjil seperti itu, pembagian santunan, pembagian ketika ada bencana sampai ke Sukabumi pun kita bencana yang Sukabumi kita tetap bantu luar biasa. Beras, gula, apalah secukupnya, baju-baju gitu Bang ya, kita bawa ke sana. Itu memang sudah melekat dari hati BPKB untuk mempunyai hati kita harus bantu. Itu perintah daripada ketum. Perintah dari ketum dan sekjen. BPKB harus bantu kepada orang yang kena musibah. Ya. Itu instruksi, Pak. Poinnya hadir di tengah-tengah masyarakat dengan nilai positif. Positif, Bang, sangat positif sekali. Boleh ditambahin Bu Sekjen terkait ini pertanyaan? Dengan masalah kemanusiaan ini sesuai dengan apa yang kami terapkan dalam hidup kami, sesuai dengan moto juga, berjuang, beramal, dan berakhlakul karimah. Oke. Pertanyaan saya berikut ini, Ketua. Ya, siap. Itu ada berita di link di website yang cukup menyita perhatian, khususnya kami, yaitu beberapa berita yang cukup viral itu ya. Pembacaan itu adanya saya lihat narasumbernya ketua tuh ya. Nanti boleh ketua bisa sampaikan di kronologis karena tema kita kan LSM dan ormas terkesan seperti premanisme gitu ya kan. Makanya saya undang ketua ya, kira-kira yang menjadi lawan ini, tanda kutip lawan ini, apakah bagian daripada LSM atau ormas? Nanti bisa ketua jelaskan ya. Siap. Oke. Ormas wajib menjalankan kegiatannya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ormas dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, menyebarkan kebencian atau melakukan tindakan kekerasan. Beberapa hari lalu ada terjadi salah satu anggota LSM sepertinya melakukan pemukulan anggota daripada BPKB hingga berujung pelaporan ke aparat penegak hukum. Bisa diceritakan secara singkat seperti apa kronologisnya, Ketua? Sangat menarik ini pertanyaannya, Pak Vipek. Jadi begini, Pak. Memang pada tanggal 27 April, masih hangat ya? Masih hangat sekali. Baru sekarang tanggal 5, berarti baru 8 hari. Jadi ada tindakan suatu pemukulan. Itu kalau nggak salah pemukulan itu pasal 352 KUHP, Bang ya. Dan sempat di situ pun anggota kita namanya Pak Karim. Kalau di BPKB-nya itu dan Propos. Di situ kebetulan kita bertiga, Bang. Yang turun Propos dulu dengan Tri, karena kita bawa mobil untuk mengamankan mobil dulu. Artinya ini monitoring ya? Monitoring. Monitoring ya, kegiatan kontrol ya, monitoring lingkungan. Sosial, lingkungan. Oke. Ya. Setelah kontrol itu mungkin ada salah satu ketemu dengan nama Hadi. Situ mungkin bertanya Propos itu ada apa. Jadi setelah kita lihat itu udah terjadi cekcok. Bahkan cekcok itu belum lama kita lihat dia ada pemukulan. Setelah ada pemukulan, di samping mungkin kita lihat itu ada satu orang perempuan berkacamata, sebelah Hadi itu, di belakang ada 3 orang lagi di salah satu mobil tersebut. Setelah dipukul itu mungkin namanya laki-laki mau melawan. Setelah mau melawan, dia itu baru angkat sajam itu, tapi baru setengah. Karena itu tidak berlanjut untuk melakukan mengeluarkan senjata itu, sehingga dia ngoceh-ngoceh lah ke anak buah kita sampai memaki-maki dan termasuk ke ketua pun. Nah, kita kembali dalam suatu ormas LSM tidak dibenarkan untuk sesuatu tindakan pemukulan maupun pembuatan anarki dan juga kekerasan fisik ya. Kekerasan. Nah, itu tidak dibenarkan apapun bentuknya, cuma oknumnya saja yang melakukan. Kira-kira seperti itu. Artinya tidak ada arti penjelasan, diberikan kesempatan kepada anggota Abang langsung melakukan refleksi pemukulan gitu. Iya.
kalau mungkin kalau ada diberi kesempatan untuk penjelasan tidak secepat itu, tapi kita sekarang ini sudah saya serahkan kepada APH, kepada Polsek Merak. Semoga penanganan ini lebih cepat dan lebih tuntas untuk titik temunya ada. Oke, artinya sebelum melakukan pelaporan, artinya ada berunding dengan bagian hukum lah, artinya seperti apa, kena pidana apa, pasal apa gitu. Tanggal 27 insiden kejadian. Betul. Melakukan pelaporan pasca berapa hari, Ketua? Oh, kita kalau pelaporan hari itu. Oh, langsung hari itu. Langsung hari itu, pengejaran kita enggak terkejar, kita balik langsung kita visum Saudara Karim ini, karena trauma dia itu agak memar, Rim udah divisum aja biar ada untuk alat bukti. Oke. Setelah itu langsung dilakukan penyidikan. Oke. Pertanyaan saya berikutnya, sudah kurang lebih 8 hari melakukan pelaporan kepada aparat kepolisian, hal ini Polsek Pulau Merak. Apa harapan Ketua dengan rekan-rekan akan insiden kejadian ini? Ya, harapan kita apabila sesuatu oknum melakukan tindakan yang tidak terpuji, kita ingin sekali dari BPKB ditindak secara tegas. Biar untuk ke depan ada efek jerah. Harapan saya yang pertama itu, Bang. Oke. Tentunya kita nggak berharap seperti ada kejadian seperti pada mungkin tanda kutip sudah saling mengenal ya, Ketua ya. Oh, saling mengenal ya, artinya kan ada solusi ya, tapi kalau memang ini negara kita negara hukum, betul. Undang-undang Ormas juga tadi sudah menyebutkan dilarang melakukan tindakan ketertiban umum dan bahkan kejahatan gitu ya. Ibu Sekjen bisa menambahin dari keterangan Ketua terkait insiden itu? Kalau dilihat itu kan dampaknya sangat besar ya. Yang pertama itu adalah kerusakan hubungan antara kedua belah pihak, antara LSM dan Ormas BPKB tentunya. Dan yang ketiga itu kan merusak citra di depan masyarakat, citra kita jadi di publik, umumnya di publik. Ini ada apa ini antara Ormas sama LSM? Nasional ya. Jelek banget kan? Iya. Okay. Harapannya sih APH bisa memberikan keadilan. Ya. Jadi intinya berharap kepada kepolisian. Dalam kesempatan ini boleh nih Ketua menyampaikan kepada aparat kepolisian supaya melakukan sesuai dengan laporan yang diajukan BPKB. Silakan. Terima kasih. Kebetulan kita melaporkan ini di pihak Polsek, Bang ya, yang terdekat. Kita nggak ada lagi harapan kita yang telah dilaporkan pada tanggal 27 April. Harapan kita itu ditindaklanjuti sesuai dengan KUHP yang ada, pasal yang ada. Kita pun tidak akan melebihi daripada pasal-pasal tersebut. Itu udah jelas menurut undang-undang negara kita, Bang. Mungkin polisi sudah lebih ngelotok lah ilmu kepolisiannya. Mudah-mudahan dalam minggu ini kita bisa terrealisasi, Bang. Kebetulan kita tadi jam 10 juga kita untuk melengkapi berita acara semua. Okay. Ada pemanggilan ulang ya, gitu ya? Ulang udah dari korban Saudara Karim, 3 saksi termasuk saya sendiri saksinya sudah di BAP semua. Tinggal nanti Saudara Hadi itu akan ada pemanggilan. Nanti di situ ada suatu titik temu pengakuan yang sebenarnya. Harapan saya pihak Polsek harus ada tindakan yang tegas biar nanti baik LSM maupun Ormas bisa ada efek jerah siapapun yang melakukan ditindak secara hukum yang berlaku. Oke, itu yang kita harapkan tentunya untuk menciptakan kondusivitas ya untuk masyarakat sekitar. Apapun itu boleh menyampaikan halnya kepada pihak kepolisian. Contohnya ada melihat kejadian, melihat situasi apa seperti itu, lakukan informasi kepada pihak yang berwenang. Kira-kira itu ya kita ya, harapan kita bersama. Oke, Ketua. Apa pesan-pesan kepada pemerintah saat ini yaitu Bang Haji Robinsar dan Fajar? Oh, iya. Silakan. Saya terima kasih, kebetulan wali kota terpilih ya adik kita Robinsar dan wakilnya itu Fajar. Karena ini belum sejak dilantik belum ada 1 hari, Bang ya.
apalagi adik-adik kita itu adalah masih masa milenial. Milenial muda. Harapan kita semoga bisa membesarkan Cilegon untuk 5 tahun ke depan. Ini apalagi kedua-dua nih pasangan si Joli lulusan yang sangat lumayan, mempunyai EQ yang sangat cerdas. Semoga Cilegon lebih baik. Mungkin kita saya tahu sosok sepak terjang adik kita Robinsar, sebelumnya juga pengusaha, terus terjun ke dunia politik, mungkin tidak canggung lagi untuk bagaimana meneruskan sisa-sisa pemerintahan Bapak Heldi yang tertinggal banyak sekali. Kalau kita lihat, inilah PR yang untuk berdua ini yang untuk bisa menyelesaikan di Cilegon. Oke, artinya pengusaha, latar belakang pengusaha, terjun ke politik hanya beberapa bulan politik karena mendapat suara yang terbanyak di legislatif ditawarkan oleh beberapa politik pengusungnya. Tentunya ini menarik ini Bang Haji. Dari Ormas BPKB tentunya mendukung hal yang pemimpin muda ini. Harapan kita dan poin yang utama adalah menjalankan janji politiknya, dan kedua adalah mensejahterakan rakyat Cilegon yang hanya kurang lebih 450.000, sangat kecil dibandingkan dengan Kabupaten Serang yang Oke, Ketua. Berikutnya pesan kepada pelaku industri di Kota Cilegon. Ya, tentunya tadi mungkin hanya beberapa yang baru masuk nih BPKB. Melalui kesempatan ini silakan BPKB ketika ada investor masuk tidak akan menakutin gitu kan, bahkan akan mendorong pemerintah supaya investor itu masuk ke Kota Cilegon. Silakan pesan-pesan kepada investor. Kita sebetulnya manusia itu suatu untuk samit dawakon ya. Artinya kita harus mendukung dan ikut. Kita dari BPKB khususnya tidak anti investor, Bang. Iya. Proyek manapun, mau asing manapun silakan masuk. Yang penting sesuai dengan aturan hukum. Masuknya itu baik dan kita pasti akan kita dukung, Pak. Dan juga untuk mengganggu mungkin lebih jauh kita. Iya. Kita punya etika, punya aturan, punya ADRT sendiri. Pasti akan kita dukung sampai Cilegon ini menjadi lebih indah, lebih baik, dan juga PAD-nya lebih tinggi. Antara Ormas A dan Ormas B ini saling berbenturan gitu. Datang ketua menengah untuk mendamaikan lah, untuk bersatu duduk bareng dengan industri. Ini yang saya melihat, wah ini sosok ketua ini boleh juga ini ya. Makanya saya ketika ada isu tentang premanisme ini, saya melihat ini pantas menjadi narasumber kita, menyampaikan kepada publik ya. Terlepas nanti kegiatan sosial itu seperti apa, silakan. Betul. Ada ranah hukum di sana kan. Yang penting saat ini dengan adanya sikap dan tindakan ketua, ini yang menjadi inisiatif saya untuk mengundang ketua pada kesempatan podcast saat ini, Ketua. Terima kasih, Ketua. Mungkin untuk terakhirnya closing statement, Ketua. Silakan. Atau sekitar dulu baru Ketua. Closing statement, silakan. Bentuk premanisme ini tidak dibenarkan. Apapun itu tidak dibenarkan. Mari kita menjaga silaturahmi, menjaga kerjasama kita sesama ormas, sesama LSM, untuk membangun masyarakat yang lebih produktif, ya. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, Ketua. Kalau menurut Ketua, ya kita selaku penanggung jawab, selaku Ketua DPC Kota Cilegon BPKB Banten. Nah, jadi kita boleh sinergi dengan ormas LSM sepanjang itu alurnya satu pikiran, Bang. Tapi kalau pengajakannya untuk tindakan anarki, premanisme mungkin, kita akan mendukung pemerintahan dan kepolisian dan TNI, Bang. Akan sapu habis, Bang. Kita nggak pandang bulu. Jujur untuk BPKB. Jangan sampai Cilegon ini diacak-acak dengan suatu berdiri ada salah satu ormas yang baru dilantik. Kalau untuk ngacak-ngacak itu nggak boleh. Kalau untuk membesarkan, hayo kita dukung pemerintahan yang baru, Robinsar. Semoga untuk 5 tahun ke depan lebih baik
dan lebih indah untuk kita semua. Oke, terima kasih Ketua Bang Haji Suemi, Ketua BPPKB DPC Kota Cilegon, beserta yang didampingi Ibu Sekjen Yulia Sari. Sahabat Lugas TV, Ormas BPKB berdiri dari tahun 1998. 98. Tentunya sudah usia 27 tahun. Dan jejak digital yang kita lihat di Google bahwa belum pernah ada suatu ormas ini yang sangat melenceng, merusak atau apa, artinya bahasa yang negatif.